achieve greatness. Oh man, this suit's incredible! If you ever need another butt kicking, just look for your friendly neighborhood Spider-Man. Setelah menonton 10 episode penuh dari Your Friendly Neighborhood Spider-Man, saya makin yakin bahwa hero-hero street level Marvel itu emang lebih cocok dikemas dalam format serial dibandingkan menjadi film layar lebar. Dengan format ini, cerita dan karakter bisa dieksplorasi lebih dalam tanpa harus terburu-buru seperti dalam film. Awalnya sih saya mengira serial ini akan mengikuti format episodik, di mana setiap episodenya memiliki cerita terpisah yang bisa ditonton secara acak. Namun ternyata Your Friendly Neighborhood Spider-Man hadir dengan alur berkesinambungan sepanjang 10 episode. Jadi, kita harus ngikutin dari awal hingga akhir untuk mendapatkan pengalaman penuh dari ceritanya. Menurut saya sendiri sih, ini adalah pilihan tepat karena memungkinkan karakter Spider-Man untuk berkembang dengan lebih alami, serta setiap episodenya membangun konflik semakin kompleks, membuat kita semakin terikat dengan ceritanya dan juga karakternya. Salah satu keunggulan utama dari serial ini adalah bagaimana tim penulisnya berhasil menghadirkan cerita yang segar tapi tetap familiar bagi para penggemar Spider-Man. Bagi mereka yang telah mengikuti berbagai versi Spider-Man dari komik hingga animasi, serial ini bakal tetap terasa menarik dan tidak membosankan. Universe Spider-Man di serial ini pun digarap dengan detail yang membuatnya terasa kaya dan hidup. Tidak hanya karakter utamanya yang dikembangkan dengan baik, tetapi juga para hero lain yang muncul dalam serial ini yang mendapat porsi yang pas dan tetap mempertahankan nuansa klasiknya. Dari segi visual, Your Friendly Neighborhood Spider-Man memiliki daya tarik tersendiri. Animasi yang digunakan mengadaptasi gaya strip komik klasik yang bergerak, memberikan nuansa retro yang sangat khas. Bisa dibilang ini adalah Spider-Verse versi klasik, dengan warna-warna yang bold dan desain karakter yang old school. Bahkan, hero-hero yang lain muncul dalam serial ini tetap menggunakan kostum klasik mereka, seperti Doctor Strange, Iron Man, dan Daredevil. Hal ini menambah nilai nostalgia yang membuat serial ini semakin terasa istimewa. Salah satu hal yang sempat menjadi perbincangan di kalangan penggemar adalah perubahan gender atau ras pada beberapa karakter yang sudah dikenal. Namun menurut saya sendiri sih ini bukan masalah besar. Perubahan tersebut dilakukan dengan alasan yang masuk akal dalam alur cerita, sehingga tidak terasa dipaksakan. Daripada berfokus pada perubahan ini, menurut saya sih lebih baik kita menikmati bagaimana karakter-karakter tersebut berkembang dalam cerita. Secara keseluruhan, saya hampir tidak memiliki keluhan tentang serial ini. Dari segi cerita, animasi, hingga pembangunan universe, semuanya terasa matang dan digarap dengan penuh perhatian terhadap detail. Bahkan saya berani mengatakan bahwa satu season penuh Your Friendly Neighborhood Spider-Man ini jauh lebih baik dibandingkan trilogi Spider-Man Tom Holland jika digabungkan sekalipun. Ya, benar, sebagus itu. Bagi kamu yang belum menonton, serial ini sangat direkomendasikan sih, dan bisa ditonton di Disney+. Saya sendiri memberikan skor 9,5/10. Apakah kamu udah nonton serial ini? Terus bagaimana pendapat kamu? Coba bagikan pendapat kamu tentang serial ini di kolom komentar, dan coba kita berdiskusi.